Makan tak enak, tidur tak tenang, tidur tak tenang. Hanya teringat adik seorang, hanya teringat adik seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Meme, perkenalkan nama saya Melani atau bisa dipanggil Meme. Jadi dalam arti nama saya itu sendiri, yang Mei itu adalah bulan kelahiran saya sendiri. Kalau misalnya Lani itu artinya langit dan surga. Jadi ketika digabungin artinya langit di bulan Mei yang penuh dengan harapan dan keindahan. Saya berasal dari Pekanbaru, Riau. Yang paling saya sukai dari Pekanbaru adalah budayanya yang kaya, terutama tradisi Melayu, serta keramahan penduduknya. Saya juga sangat suka mengeksplorasi tempat-tempat baru yang viral di Pekanbaru, karena selalu ada tempat yang menarik yang layak dikunjungi. Tujuan dalam mengikuti mata kuliah ini adalah untuk saya mempelajari lebih dalam mengenai strategi komunikasi pemasaran, khususnya di dunia penyiaran dan iklan. Saya ingin memahami cara membuat program siaran yang menarik dan efektif dalam menjangkau audiens. Harapan saya adalah bisa belajar secara interaktif dan berdiskusi dengan teman-teman serta dosen agar pemahaman saya tentang komunikasi dan pemasaran semakin mendalam. Saya juga berharap bisa meningkatkan keterampilan berbicara dan berpikir kritis dalam setiap sisi pembelajaran. Saya ingin mengembangkan keterampilan komunikasi, mendapatkan pengalaman praktis dalam dunia media, dan membangun jaringan yang bermanfaat untuk karir saya di masa depan. Jadi, saya memilih ilmu komunikasi dikarenakan saya tertarik untuk mempelajari cara komunikasi yang efektif, baik dalam media massa maupun dalam interaksi sehari-hari. Saya juga ingin mengembangkan keterampilan di dunia penyiaran dan public relation yang sangat relevan di zaman sekarang. Dan saya juga ada mengikuti organisasi Rohis ketika saya waktu SMK. Dan saya juga pernah ditunjuk untuk menjadi MC bahasa Arab ketika di waktu itu saya ditunjuk bahasa Arab kan di 3 bahasa. Jadi saya ditunjuk di bahasa Arabnya. Itu ketika waktu perpisahan sekolah abang tingkat saya gitu. Jadi cara saya membuat jadwal mingguan yang terstruktur untuk memastikan waktu saya terbagi dengan baik antara kuliah, kegiatan organisasi, atau untuk diri sendiri. Itu mengatur prioritas juga sangat penting agar saya bisa fokus pada hal-hal yang lebih mendesak terlebih dahulu. Terus kebiasaan buruk saya adalah menunda pekerjaan, terutama tugas yang terasa lebih berat. Untuk mengatasinya, saya coba untuk memecahkan tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikerjakan. Terus saya juga selalu membuat list setiap hari dan menetapkan tenggat waktu untuk setiap tugas. Dengan cara ini, saya bisa memastikan tugas-tugas lebih tepat selesai tepat waktu dan tidak terabaikan. Setelah menghadapi kegagalan, saya mencoba untuk tidak terlalu larut dalam perasaan kecewa. Saya mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut dan merencanakan langkah-langkah perbaikan agar bisa lebih maju lagi. Setelah itu saya merasa bangga ketika berhasil menguasai keterampilan baru dalam fotografi dan editing foto, meskipun awalnya terasa lebih berat karena kan juga semua usaha itu butuh proses kan, walaupun kayak masa insecure sama keluarga yang lain gitu kan, mereka bisa tapi aku nggak bisa kayak gitu. Tapi saya mencoba terus gitu mengaplikasikan apa yang menjadi hasil yang supaya hasil memuaskan. Terus saya mengatur perkembangan diri dengan beberapa banyak yang saya bisa dalam tantangan yang lebih besar dari sebelumnya, dan seberapa banyak keterampilan baru yang saya kuasai sejak pertama kali memulai perjalanan saya. Saya berusaha untuk tetap tenang dan berpikir rasional. Biasanya, saya mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum mengambil tindakan, agar keputusan saya ambil lebih bijaksana.
saya selalu berusaha untuk mendengarkan dan menghargai perasaan orang lain. Soalnya kalau kita berkomunikasi sama orang lain tapi nggak dihargai atau nggak dengerin atau kayak gimana ya, tapi kan itu rasa sakit gitu kan. Jadi saya lebih menghargai orang lain dan lebih terbuka, apa yang ingin saya sampaikan kayak gitu. Terus juga peluang terbaru saya memanfaatkan adalah mengikuti kursus online tentang media sosial dan fotografi. Ini membantu saya mengasah keterampilan yang relevan dengan karir yang saya impikan. Saya juga selalu mencari peluang yang dapat membantu saya mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk karir yang di bidang media dan komunikasi. Biasanya, saya memilih peluang yang dapat memberikan pengalaman praktis. Kesempatan tahun ini yang nggak saya dapat ambil yaitu adalah ketika saya melewatkan untuk ikut SNBP. Padahal jika saya ikut, saya percaya kalau nilai saya itu cukup memuaskan, akan memberikan peluang besar untuk lulus. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa kita nggak boleh mengabaikan kesempatan yang datang. Bahkan jika kita merasa tidak siap, kita harus mencobanya, karena nggak semua hal yang kita bisa itu nggak bakal lolos. Kayak kita harus coba gitu loh, nggak semua hal itu kita harus nyerah duluan gitu. Terkadang kita menunda atau melakukan kemampuan kita, padahal kesempatan tersebut nggak bisa membuka jalan yang lebih baik kayak gitu. Untuk masa depan, kedepannya kita harus lebih proaktif dan siap dalam mengambil peluang, serta kita nggak boleh menganggap remeh kesempatan yang ada. Baiklah, terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya sangat berharap bisa belajar lebih banyak dalam mata kuliah ini dan berkontribusi aktif selama proses belajar mengajar. Semoga saya bisa terus berkembang dalam dunia komunikasi dan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.